Heboh, AFC langsung tanggapi permintaan Bahrain yang menolak main di Indonesia. Protes PSSI soal wasit harus tunggu 5 hari dan hasilnya mengambang. Sepak bola Asia atau AFC langsung menanggapi permintaan Federasi Sepak Bola Bahrain atau BFA yang menolak main di Indonesia. Sementara itu, protes PSSI soal kinerja wasit Ahmed Alkaf harus menunggu 5 hari. Itu pun hasilnya mengambang. Sekedar diketahui, pada Rabu 16 Oktober 2024 sore WIB, BFA meminta kepada AFC agar laga Timnas Indonesia vs Bahrain di lanjutan matchday ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa 25 Maret 2025 digelar di tempat netral. Permintaan itu diajukan BFA karena khawatir dengan keselamatan Muhammad Mahron dan kawan-kawan efek Sea War yang dilakukan netizen Indonesia kelar laga Bahrain vs Timnas Indonesia di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. 2 hari setelah BFA mengajukan permintaan, AFC langsung memberi tanggapan. Tak tanggung-tanggung, tanggapan dibuat secara resmi dan diumumkan di laman resmi AFC. AFC mengetahui kekhawatiran yang disampaikan BFA mengenai keselamatan dan keamanan tim nasional mereka menjalani pertandingan tandang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Indonesia pada 25 Maret 2024, tulis AFC. AFC menanggapi kekhawatiran ini dengan serius dan berkomitmen penuh memastikan keselamatan semua pemain, ofisial dan supporter. Kami juga mengutuk semua bentuk pelecehan dan ancaman melalui online, lanjut AFC. AFC menanggapi kekhawatiran ini dengan serius. Kami akan membahas ini lebih lanjut dengan FIFA, BFA, dan PSSI untuk menciptakan situasi yang lebih aman dan terjamin bagi semua pemangku kepentingan, ujar AFC. Perlakuan berbeda dibuat AFC kepada PSSI. Kelar laga Bahrain vs Timnas Indonesia pada Kamis 10 Oktober 2024 malam waktu setempat, PSSI langsung mengajukan protes kepada AFC dan FIFA atas kinerja buruk wasit yang memimpin pertandingan Ahmed Alkaf pada Sabtu 12 Oktober 2024 atau 2 hari setelah pertandingan. Sekjen AFC Datuk Winsor John mengaku belum mendapatkan surat protes dari PSSI, padahal PSSI sudah melayangkan protes sejak Kamis dan secara resmi diajukan pada Jumat 11 Oktober 2024. Sampai akhirnya AFC memberi respon atau protes PSSI pada Selasa 15 Oktober 2024 siang waktu Indonesia Barat. Namun, jawaban AFC atas protes PSSI yang hanya direspon melalui email bukan pernyataan resmi di laman resmi AFC layaknya Bahrain. Uniknya, jawaban AFC terkait protes PSSI soal kinerja wasit Ahmed Alkaf pun jawabannya mengambang. Kalau jawabannya dari AFC itu bukan ditolak, tetapi kami diminta untuk menanyakan atau konfirmasi ke FIFA. Itu jawabannya dari AFC berkaitan dengan protes PSSI. Ini tidak tahu maknanya seperti apa. Coba dimaknai sendiri, kata manajer Timnas Indonesia Sumarji. Nah, lalu bagaimana dengan respon daripada netizen baik Indonesia ataupun ada juga yang dari Malaysia tentang hal ini? Kita lanjut di video berikutnya ya guys ya. Namun sebelum kita lanjut, klik subscribe, like, share, dan komen video ini guys. Oke, mari kita lanjut. Heboh, AFC langsung tanggapi permintaan Bahrain yang menolak main di Indonesia. Protes PSSI soal wasit harus tunggu 5 hari dan hasilnya mengambang. Sepak bola Asia atau AFC langsung menanggapi permintaan Federasi Sepak Bola Bahrain atau BFA yang menolak main di Indonesia. Sementara itu, protes PSSI soal kinerja wasit Ahmed Alkaf harus menunggu 5 hari. Itu pun hasilnya mengambang.
Sekedar diketahui, pada Rabu 16 Oktober 2024 sore WIB, BFA meminta kepada AFC agar laga Timnas Indonesia vs Bahrain di lanjutan matchday ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa 25 Maret 2025 digelar di tempat netral. Permintaan itu diajukan BFA karena khawatir dengan keselamatan Muhammad Mahron dan kawan-kawan efek Sea War yang dilakukan netizen Indonesia kelar laga Bahrain vs Timnas Indonesia di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. 2 hari setelah BFA mengajukan permintaan, AFC langsung memberi tanggapan. Tak tanggung-tanggung, tanggapan dibuat secara resmi dan diumumkan di laman resmi AFC. AFC mengetahui kekhawatiran yang disampaikan BFA mengenai keselamatan dan keamanan tim nasional mereka menjalani pertandingan tandang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Indonesia pada 25 Maret 2024, tulis AFC. AFC menanggapi kekhawatiran ini dengan serius dan berkomitmen penuh memastikan keselamatan semua pemain, ofisial dan supporter. Kami juga mengutuk semua bentuk pelecehan dan ancaman melalui online, lanjut AFC. AFC menanggapi kekhawatiran ini dengan serius. Kami akan membahas ini lebih lanjut dengan FIFA, BFA, dan PSSI untuk menciptakan situasi yang lebih aman dan terjamin bagi semua pemangku kepentingan, ujar AFC. Perlakuan berbeda dibuat AFC kepada PSSI. Kelar laga Bahrain vs Timnas Indonesia pada Kamis 10 Oktober 2024 malam waktu setempat, PSSI langsung mengajukan protes kepada AFC dan FIFA atas kinerja buruk wasit yang memimpin pertandingan Ahmed Al-Kaf pada Sabtu 12 Oktober 2024 atau 2 hari setelah pertandingan. Sekjen AFC Datuk Winsor John mengaku belum mendapatkan surat protes dari PSSI, padahal PSSI sudah melayangkan protes sejak Kamis dan secara resmi diajukan pada Jumat 11 Oktober 2024. Lalu bagaimana dengan respon daripada netizen baik Indonesia ataupun ada juga yang dari Malaysia tentang hal ini? Kita lanjut di video berikutnya ya guys ya. Namun sebelum kita lanjut, klik subscribe, like, share, dan komen video ini guys. Oke, mari kita lanjut. Indonesia jadi mangsa AFC. Sebagai pecinta sepak bola yang neutral, situasi terkini menjelang laga kualifikasi Piala Dunia kedua antara Indonesia dan Bahrain tahun depan sama sekali tidak adil. Bagi yang belum tahu, semua itu bermula dari kejadian kecurangan wasit pada laga pertama Indonesia kontra Bahrain. Saat PSSI protes ke AFC ditolak. Lain halnya ketika Bahrain meminta agar pertandingan dipindahkan ke tempat neutral alang-alang demi keamanan. Konyol. Harimau Malaya yang menjadi rival terberat Garuda berani menyambangi GBK saat laga sudah ditetapkan. Betul. Mengapa hal ini harus berbeza untuk Bahrain? Apa benda ni weh? Apakah kerana anak emasnya mengadu maka AFC harus bertindak? Tidak perlu pusing-pusing, Abang akan memberikan solusinya. Jika Bahrain memang takut bermain di GBK, berikan 3 poin langsung untuk Indonesia. Betul. Atau jika ingin bermain di tempat neutral, bisa, tapi harus mengulang laga pertama di tempat yang sama. Apapun yang terjadi, AFC harus bertindak adil. Jangan jadi AFC mafia minggi lu miskin. Kalian setuju dengan Abang? Komen kat sini. Ya, setuju banget ya dengan Abang Malaysia tadi ya guys ya. Jadi kelihatan semakin ke atas semakin kelihatan AFC itu bertindak aturannya yaitu adalah standar ganda, di mana ketika Indonesia melapor kecurangan atas wasit Al-Kaf itu tidak ditanggapi sama sekali, padahal sudah dikirimkan dilayangkan protes
dengan bukti-bukti yang cukup kuat, tapi itu ditepis oleh Federasi AFC sendiri. Tapi beda hal dengan Bahrain, dan langsung mereka merespon itu, dan bahkan mereka sepertinya mengabulkan permintaan Bahrain. Bahrain diterima AFC. Media Irak sebut itu omong kosong. Media Irak @Iraq Football Pod tak henti-hentinya memberi dukungan untuk timnas Indonesia. Usai AFC memutuskan untuk memproses permintaan Bahrain yang ingin main di tempat netral lawan Indonesia, media Irak itu menyebut keputusan AFC adalah keputusan nyeleneh dan omong kosong. Benar-benar omong kosong. Tidak ada resiko bagi Bahrain saat bermain di Indonesia, dan Indonesia berhak memainkan pertandingan kandang mereka di Jakarta. Ini keluhan yang sangat konyol, tulis Iraq Football Pod di Twitter. Nah, jadi bukan hanya dari keberatan itu bukan hanya dari Indonesia sendiri, tapi banyak negara itu yang mensupport Indonesia ya, karena mereka memang melihat ada keganjilan di AFC ini sepertinya, dan akan merugikan Indonesia dan akan menguntungkan pihak Bahrain. Nah, maka dari itu banyak negara-negara juga bersuara untuk membela Indonesia, karena bisa jadi satu masa mereka juga akan terkena dampak yang sama seperti ini. Saya cepet banget ngerespon protes dari Bahrain. Kemarin Bahrain FA menyatakan keberatannya untuk memainkan pertandingan away-nya di Jakarta, dan dia juga mengajukan untuk perpindahan venue untuk pertandingan nanti 25 Maret 2025. Dan dengan cepat AFC memberi jawaban bahwa pengajuan tentang perpindahan venue akan diproses, tapi terlebih dahulu akan berkonsultasi dengan FIFA dan PSSI. Padahal beberapa waktu lalu kita protes guys. Timnas Indonesia melalui Pak Sumarji, manajer Timnas Indonesia, mengajukan protes tentang keputusan wasit Ahmed Alkaf asal Oman, dan direspon kurang mengenakan. Bahkan Sekjen AFC bilang tidak menerimanya atau kurang jelas pernyataan protes yang dilakukan oleh Timnas Indonesia. Kemudian besoknya baru dijawab dan jelas-jelas ditolak tanpa konsultasi kemanapun. Ya, di sini jelas ketidakadilannya sudah terlihat, dan jangan heran nanti tiba-tiba pertandingan Indonesia melawan Bahrain dipindahkan ke tempat lain. Tapi kalau benar-benar itu terjadi, ada sesuatu guys. Kita harus bergerak. PSSI dan Timnas Indonesia harus berjuang untuk tetap menyelenggarakan pertandingan tersebut di Indonesia. Komentarnya sekat. Penyebab betul ya, kalau misalnya itu disahkan ya, atau dikabulkan dikabulkan AFC permintaan Bahrain tersebut, berarti memang ini ada unsur kesengajaan untuk mendiskualifikasikan atau untuk menyingkirkan Indonesia dari pentas pertandingan AFC ini guys. Dan saya rasa itu sangat-sangat tidak adil ya. Dan kalau misalnya dikabulkan, menurut saya segera PSSI mengambil tindakan untuk mengajukan membuat AFC tandingan seperti yang sudah diberitakan ya. Kita itu hanya tinggal membuat petisi kepada beberapa negara atas kecurangan yang dilakukan oleh AFC tersebut ya, ketidakadilan tersebut, sehingga nanti bisa AFC dijatuhkan sanksi oleh FIFA, ataupun nanti AFC bisa dibagi dua, yang untuk Middle East dan non Middle East. Bahrain bisa saja diterima usulannya. Ya, ini salah satu penyebabnya. Yang pertama yaitu presidennya merupakan orang Bahrain, kemudian wakil presidennya orang Qatar, dan sekjennya orang Malaysia, sekjen daripada AFC ya teman-teman. Dimana bisa saja usulan daripada Bahrain diterima oleh AFC ya, karena kabarnya AFC bakalan duduk bersama FIFA, BFA, dan PSSI ya, untuk membahas permintaan dari timnas Bahrain. Dan Coach Justin jauh 2 hari sebelumnya mengatakan jikalau Bahrain diterima, lebih baik kita pindah ke OFC atau kita buat AFC tandingan, kata beliau. Apakah ini realistis? Apakah sekali lagi ini realistis teman-teman? Ya, jawabannya sangat realistis, karena pada tahun 2021 Arab pernah melakukan Piala Arab FIFA 2021, di mana di Piala Arab ini diikuti oleh 16 negara dan diadakan
Qatar sebagai tuan rumah. Dan uniknya lagi sebenarnya FIFA Arab Cup ini dilakukan di dua benua, yaitu Afrika dan Asia, dan diikuti oleh beberapa negara Arab ya. Seperti di peta ini bisa lihat ada Saudi, Irak, Qatar, kemudian beberapa negara Afrika seperti Maroko di ujung sana, kemudian ada Algeria dan lain-lain. Dan yang lebih menarik, FIFA Arab ini sebenarnya diikuti oleh 23 negara, teman-teman. 23 negara, 2 negara mengundurkan diri dan menjadi 21. Dan diikuti oleh berbagai macam negara dari dua benua, yaitu Asia dan Afrika, dan Qatar ya sebagai tuan rumah saat ini. Ya, bisa dilihat lagi di sini beberapa ranking FIFA yang lumayan kalau negara Arab ini disatukan dan dijadikan satu federasi. Dan beberapa negara yang memiliki ranking lebih rendah di sini itu mengikuti lewat jalur kualifikasi, teman-teman. Dan yang lucunya tapi di grup A ketika saat itu Qatar bersama Oman dan Bahrain satu grup saat itu. Satu grup, padahal ini dilakukan di dua benua. Sedangkan di grup lain ya, di grup lainnya berbeda. Ya, bisa dilihat seperti di grup B ada campuran antara Tunisia yang berasal dari benua Afrika, Uni Emirat Arab, Suriah, dan Mauritania yang berasal dari Afrika. Ada 2 Asia dan 2. Di grup C ada Maroko, Yordania, Arab Saudi, dan Palestina. Ada campuran, yaitu Maroko yang berasal dari Afrika. Dan di grup D ada 3 negara Afrika, yaitu Mesir, Aljazair, dan Sudan. Dan 1 negara Asia, yaitu Lebanon ya teman-teman. Artinya sebenarnya Arab ini bisa dijadikan satu federasi, teman-teman. Satu federasi ya, menjadi satu federasi yang menaungi beberapa negara, mungkin 23 atau 25 termasuk Iran mungkin, atau termasuk beberapa negara lainnya yang belum masuk ketika Arab Cup saat itu di tahun 2021. Artinya bisa. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah AFC mau membelah menjadi 2 dan Afrika rela membelah wilayah mereka menjadi 2? Gimana nih menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Ya, menurut aku pribadi dan menurut kalian semua mungkin ya, memang seharusnya dibagi 2 guys, karena ini terlalu luas sekali. Jadi memang bagian Arab dan Timur Tengah dan Afrika itu memang sudah banyak negara. Jadi memang harusnya di bagian Asia lain itu membentuk federasi sendiri ya guys ya. Semoga, kita doakan semoga ini bisa diwujudkan oleh penggagas seperti Indonesia dan negara-negara Asia besar lainnya seperti Korea, Jepang, dan juga China mungkin ya. Kita doakan semoga itu bisa terwujud agar tidak ada lagi yang berat sebelah ya. Jadi memang benar-benar independen. Oke, sampai di situ dulu ya guys ya untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini. Oke, kita jumpa lagi di next video.